biasa kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu untuk menambah rasa cinta tanah air kalian, rasa patriotisme kalian, rasa nasionalisme kalian ya. Untuk pekan ini kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka atau lagu 17 Agustus. Sudah hafal kan? Sudah. Ya, kita mulai. Silakan berdiri dengan posisi yang siap. Nah, ada yang masih ingat nggak pertemuan kita sebelumnya belajar tentang telinga, terus belajar tentang proses mendengar bunyi. Nah, sekarang ada yang masih ingat gimana proses mendengar bunyi itu? Siapa yang masih ingat? Pertama-tama apa yang terjadi? Aska, apa? Menangkap getaran bunyi dari apa? Getaran bunyinya? Dari suara, Pak. Dari Suara. Dari suara itu dari mana asalnya? Dari sumber bunyi atau sumber suara. Kemudian setelah dari dalam telinga masuk ke saluran telinga. Terus apa yang bergetar? Gendang telinga. Setelah gendang telinganya bergetar, ya betul. Koklea itu apa nama lainnya? Dari koklea terus dari saraf pendengaran masuk ke otak. Otak di proses. Ya, berarti kalian masih ingat. Ya, bagus. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Aku rasa kalian tahu tokoh-tokoh yang Pak Bukan ini ya. Mereka termasuk pengusaha sukses, yaitu Tuan Kreb. Siapa yang Tuan Kreb? Iya. Ya, penjual Kredi Peti burger di mana, di Bikini? Kemudian apa ini? Kemudian ada Paman Gober dari toko Donald Bebek. Dia punya gudang yang berisi uang-uang dan emas. Jadi dia setiap hari itu mandi uang, mandi emas ya di dalam gudangnya tersebut. Termasuk pengusaha juga, di banyak usahanya. Pertanyaan Pak Guru, siapa dia tanya bercita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses? Hampir semuanya ya Pak Guru ingin menjadi pengusaha yang sukses ya. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, kalian harus pandai melihat potensi sumber daya alam ya, dan juga potensi sumber energi yang ada di sekitar kalian. Nah, materi hari ini penting untuk kita pelajari karena ini berkaitan dengan energi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Coba berdiri dulu, ikutan gerakan Pak Guru. Ya. Tangan ke atas menggapai bintang.
Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Baiklah, seperti biasa kita melakukan gerakan literasi terlebih dahulu. Kalian buka buku paketnya, halaman 4. Kalian baca tentang matahari sebagai sumber energi terbesar bagi bumi. Bisa kalian baca dengan waktu maksimal 5 menit dari sekarang. Silakan. Dalam hati bacanya biar lebih dipahami ya. Sambil dipahami isinya tuh, isi bacaannya. Saya membacanya. Tidak tunggu ya, temannya yang dulu. Sambil Pak Guru nanti pertanyaan dari bacaan yang kalian baca. Coba. Apa sih peran matahari? Untuk sebagai sumber matahari membantu memegahkan serta memanenkan padi. Satu orang, peran matahari bagi kehidupan di bumi itu apa? Tadi membantu aktivitas peran secara umumnya. untuk menyembuh Fungsi dari matahari itu untuk sebagai energi panas dan energi cahaya. ya sumber energi panas dan energi cahaya. Betul sekali Asra ya. Sebagai sumber energi panas dan sumber energi cahaya. Nah, contohnya apa tadi untuk membantu aktivitas manusia? Yang manusia dulu misalnya untuk ya betul, menjemur pakaian, mengeringkan padi, membuat garam. Kalau untuk tumbuhan pasca fotosintesis. Kalau yang untuk hewan ada yang tahu? Apa?
Kalau hewan, apa sih fungsi matahari untuk hewan? Ya, untuk menghangatkan tubuhnya. Sama seperti manusia, dan juga untuk manusia juga sebagai sumber vitamin D, ya. Sinar matahari itu sebagai sumber vitamin D. Jadi akan disimpulkan bahwa matahari itu merupakan sumber energi yang terbesar di bumi, ya. Jadi energi yang paling besar itu di bumi adalah dari matahari. Oke. Kalian pasti sudah tahu kan, berarti kita hari ini belajarnya tentang sumber energi di sekitar kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan lampu dan kipas angin pada ruang kelas, kalian bisa menentukan manfaat sumber energi listrik dengan benar. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan berbagai macam sumber energi. Lalu kalian dapat menyimpulkan salah satu contoh sumber energi di muka bumi dengan benar. Kemudian kalian dapat menjelaskan pemanfaatan sumber energi matahari untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalian dapat menuliskan 4 pengaruh panas matahari pada objek benda melalui kegiatan percobaan, ya. Dan diharapkan kalian menunjukkan sikap yang aktif. Keaktifan kalian itu harus terlihat pada pembelajaran hari ini. Harus baik, harus bagus, harus tinggi keaktifannya. Nah, oleh karena itu Pak Guru berharap kalian harus semangat, harus aktif untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Karena ini materinya penting, ya. Jadi kalian bisa tahu sumber-sumber energi yang ada di sekitar kalian, tidak asal-asalan, tidak asal. Kalian mungkin tahu itu apa, tapi kalian tidak tahu namanya, kan? Sama saja. Kalau bahasa itu sama tidak bohong, kan, sama tidak bual, kan, orang bilang gitu. Nah, untuk memasuki pembelajaran kita, Pak Guru akan mengecek semangat kalian terlebih dahulu, apakah kalian semangat atau tidak, dengan mengerjakan biar kelas kita terlebih dahulu, ya. Kalian siap? Tepuk semangat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? 4D. Oke, artinya kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini nanti kalian akan menyimak tayangan video tentang materi pembelajarannya. Kalian juga akan melakukan percobaan, lalu dilanjutkan dengan presentasi seperti biasa. Jadi Pak Guru harapkan kalian melakukan kegiatan tersebut dengan tertib dan disiplin. Nanti juga Pak Guru akan bagi kelompok, jadi kalian mengerjakannya ini dengan berdiskusi secara kelompok, ya. Nah, sekarang coba kalian lihat lampu di kelas kita, kipas angin di kelas kita. Kenapa bisa menyala? Kenapa bisa bergerak? Dari sumber energi. Energi apa? Ya, energi listrik, ya. Jadi dari energi listrik tadi bisa mengoperasikan, menjalankan kipas angin maupun lampu tersebut. Kipas anginnya bisa bergerak, berputar, kemudian lampunya bisa menyala. Ya, betul sekali. Sebelumnya, sumber energi, jelas makhluk hidup membutuhkan energi yang didapatkan dari sumber energi untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. sama kayak sumber bunyi kemarin. Kalau sumber bunyi kan segala sesuatu yang dapat menghasilkan Bunyi. Sumber energi berarti segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun
atau transportasi. Nah, apa saja sumber energi lingkungan sekitar kita? Kita simak video berikut. Disimak ya videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sumber energi adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui antara lain, yang pertama matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat energi matahari antara lain, energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, energi matahari dapat menyehatkan tulang. Yang ketiga, energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Dan yang keempat, energi matahari membantu mengeringkan benda. Yang kedua yaitu air. Air merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan sangat penting untuk kehidupan. Manfaat energi air antara lain, yang pertama sebagai mineral yang dibutuhkan makhluk hidup. Yang kedua, air berguna untuk mandi, mencuci, dan membersihkan suatu benda. Dan yang ketiga, digunakan untuk pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat dengan PLTA. Sumber energi yang dapat diperbarui yang ketiga yaitu angin. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Angin dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir angin yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan tenaga listrik yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu yang disingkat dengan PLTB. Sumber energi yang dapat diperbarui yang keempat yaitu makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Selain sumber energi yang dapat diperbarui, ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan tenaga bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain-lain. Tetapi jumlah minyak bumi terbatas dan tidak dapat diperbarui. Maka dari itu, kita harus hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang kedua yaitu batu bara. Batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kereta api dan bahan bakar kapal laut. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang ketiga yaitu gas bumi. Gas bumi digunakan untuk bahan memasak atau bahan bakar penggerak mesin. Nah, demikian pembahasan hari ini tentang sumber energi. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat belajar.
kaitkan dengan sumber energi tadi, apa saja yang berperan terhadap tumbuhnya atau suburnya tanaman ini? Energi apa? Matahari. Apa peran energi matahari tadi bagi tanaman? Membantu proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Untuk perkembangan Fotosintesis itu apa? Ada yang tahu nggak fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah proses tumbuhan mengolah makanannya sendiri. Dia membuat makanan sendiri. Kalau kita manusia kan memakan, kita cari, kita makan, kita biasakan. Hewan juga, kalau tumbuhan kalian pernah nggak lihat tumbuhan ini dia makan? Jadi itu dari proses fotosintesis. Selain tadi energi matahari, apalagi yang berperan energi yang setelah ditayangkan? Energi yang telah ditayangkan terhadap tumbuhan ini apalagi? Air. Sebagai sumber apa? Mineralnya tadi kan? Mineralnya dari tanah dibantu dengan air, kemudian coba kalian bayangkan kalau tanaman ini tidak kita siram yang terjadi. Kalau kita tidak kenakan sinar matahari, dia akan tidak segar juga kan? Lama-lama juga akan layu bahkan mati. Ya. Kira-kira kalau angin ada enggak fungsinya terhadap tumbuhan? Ada, karena nanti angin itu membantu proses penyerbukan. Ya, nanti kita akan membahas lebih jauh di bab selanjutnya. Ya, berarti kalian tahu matahari juga berperan terhadap tumbuhan, energi matahari tadi. Nah, sekarang aku akan bertanya energi yang di sekitar kalian. Jelasan dari ketemu adalah yang pertama energi dulu yang di sekitar kalian. Energi matahari, air, angin, ya listrik. Makanan jelas, energi makanan dari makanan sumber energi kita cari, sumber energi makanan. Jadi kalian tahu ya. Sekarang aku nanya, kalau kompor di rumah yang pakai kompor gas yang kalian pakai itu sumber energinya dari apa? Dari gas alam, ya, namanya betul gas alam. Terus yang pakai motor, bahan bakarnya atau bensinnya dari mana? Iya, dari minyak bumi. Betul sekali, ya. Jadi dengan demikian berarti kalian sudah tahu macam-macam sumber energi, macam-macam energi yang ada di sekitar kalian. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah membawa alat-alat bahannya Pak Guru suruh bawa minggu kemarin? Sudah. Ya. Oke, Pak Guru akan membagi kelompok. Caranya adalah kalian sebutkan angka 1, 2, 3, 4 secara bergiliran, ya. Mulai dari Hisna 1. Kemudian balik lagi 1. Itu habis 4, balik lagi 1. 2, 4. Habis 4, tidak ada angka 5, kita balik lagi 1, 2, 3, 4, 1, 4, ya. Sekarang kelompoknya sesuai dengan angka yang kalian sebutkan. Kelompok 1, siapa tadi? Yang 1 Isna. Kemudian Yasmin. Terus siapa lagi 1? Wastu.
Kelompok 2. Kelompok 2 dari depan dulu. Alzena. Kemudian Bahia. Lalu Zizi. Lalu adik Zizi, Aska, dan Najril. Kelompok 3. Naila. Terus Baby. Nosa. Sisan. Dan Said. Kelompok 4. Yaitu Alika, kemudian Alif, lalu Amar, Najwa, dan Liza. Oke. Sekarang masing-masing kelompok pilih ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Yasmin. Kelompok 2. Kelompok 2 Aska. Kelompok 3 Sisan. Kelompok 4 Alika. Silakan pindah ke tempatnya masing-masing. Bawa bukunya saja. 1, 2, 3, dan 4. Bangku yang kurang bisa diambil dari belakang ya bangkunya ya. Karena kan satu kelompok 5 orang kan. Tempat di sini. Sini. 1, 2, 3 di sini. Ya, 3. Kalau kurang bangkunya kan bisa diambil dari belakang bangkunya. Dirapatkan bangkunya, dirapatkan. Nanti satu di belakang ke bangkunya. Dirapatkan bangkunya. Masalah nggak bangku yang manapun boleh yang baik itu. Pasti kita rendah ke sini. Ya, pasti kita di kelas. Kita pilih Liza. Oke, Pak boleh cek dulu ya. Dan di bangkunya masing-masing. Di tadi kamu di sana. Ya, kalau saya bisa masuk ke dalam. Ya, kalau udah siapkan alat dan bahannya. Oke, Pak Guru cek dulu. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Pak Guru akan membagikan LKPD. Satu kelompok 1, kelompok 1 silakan ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Sekarang kelompok 1 memakai nama energi apa? Di matahari. Kelompok matahari berarti ya.
Kelompok 2 listrik. Kelompok 3 angin. Kelompok 4 air, ya. Berarti kelompok matahari, kelompok listrik, kelompok angin, kelompok air. Ya. Perhatikan. Silakan di LKPD kalian ada bahan ajarnya juga. Kalian Pak Guru beri kesempatan untuk mempelajari bahan ajar tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Silakan kalian baca. LKPD-nya boleh kalian lepas-lepas, tapi harus diurutkan nanti ya. Jadi kalian kasih dulu halamannya, halaman 1 dan seterusnya. Coba LKPD-nya kalian kasih halaman dulu di bagian bawah 1 sampai seterusnya. Terus boleh kalian lepas, jadi berbagi-bagi. Belajarnya bisa berbagi-bagi, nanti baru di staples. Ya, nanti kalian buka dulu untuk baca-baca, kan bisa di staples nanti. Ya. Baca dulu bahan ajarnya. Ini sambil Pak Guru bagikan juga screening kesehatan hari Kamis nanti ya. Langsung simpan dalam tasnya. Ini screening kesehatan diisi nanti hari Kamis, atau nanti diumumkan di grup kapan membawanya ya. Hari Kamis kalian akan screening kesehatan. Kalian pelajari dulu bahan ajarnya. Ya. Biar kalian dapat poin. Yang tidak baca itu tidak dapat poinnya, bisa dapat umum nanti, tidak dapat kita. Karena itu juga Pak Guru nilai, kalian aktif membaca, Guru nilai juga.
mempelajari bahan ajarnya, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang pengaruh panas matahari pada objek benda yang terdapat pada LKPD kalian. Ya. Jadi bahan yang kalian bawa tadi yaitu sapu tangan, kertas dan tisu, masing-masing 2. Ya, dengan bahan yang sama, terutama yang sapu tangan harus sama bahannya, tidak boleh beda. Ya. Anggap kalian label dengan A dan B. Berarti ada tisu A, ada tisu B, ada kertas A, ada sapu tangan A, ada sapu tangan B. Yang A kalian setelah kalian basahi nanti semuanya itu dibasahi. Yang A kalian jemur di bawah panas matahari. Sedangkan yang B kalian letakkan di tempat yang teduh, ya. Yang B diletakkan di tempat yang teduh. Jadi kita akan keluar kelas melakukan percobaannya. Dan kalian amati dari waktunya 15 menit setelah kalian jemur atau setelah kalian letakkan, kemudian 30 menit dan 60 menit. Ya, paham? Kelompok 4 paham? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Siapkan peralatannya, kita mulai percobaan sekarang di luar kelas dengan tertib. Silakan bawa barang-barangnya. Basahi langsung di kerannya, langsung basahi. Kertasnya jangan sampai hancur ya, dibasahi gitu aja. Kertasnya jangan sampai hancur. Dibasahi semuanya, ya. Di depan kelas kita ya letakannya ya. Kalau udah bawa ke depan kelas kita, dibasahkan juga ya, dibasahkan. Dibasahkan, kertasnya dibasahkan. Nah, tuh kayak gitu, basahkan kayak Zizi itu dah. Betul ya. Kalau udah kembali ke depan kelas ya. Nah, letakkan di sini kelompok 1. Kelompok 1 tisu kertas dengan sapu tangannya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Itu tempat yang teduh di sebelah sini. Ini kelompok 1 yang tempat yang teduh, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa yang ditaruh yang teduh, Pak? Sama, 1 kertas, 1 tisu, 1 sapu tangan. Kelompok ini kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2. Kertas itu aja. Jangan sampai sini juga basah. Sofi. Ini. 3 kali. Mana? Kelompok 2. Geser ke sini sikit. Di tempat yang panas ya. Kelompok 3, ini kertasnya mana? Kelompok 3 siapa? Kelompok 3. Nah, kertasnya.
di tempat yang panas, jangan yang agak yang tempat yang cuma. Isunya taruh mana nih? Pak, taruh mana nih, Pak? Itu yang teduh di sana tuh lagi. Ini kelompok ini juga dibetulkan. Masih sebelah. Ya. Oh iya. Katanya di tempat yang teduh. Kelompok 1. Ayo, Pak. Ini 1 Kak. 1. Ya. Ini kan ya. Wih. Tuh. Ini Yasmin. Satu. Kelompok 2 ini, betul? 3. Mana 3? Wih. Kelompok 3 mana? Nah, disusun. Ya. Oke, kelompok 4 mana? Nih, sini kelompok 4. Ini kertasnya mana? Nanti dipasangkan sama Naila, Cak. Di sampai Naila. Ya. Sini. Oh iya, kertasnya mana? Ya. Nih, kelompok 3 tinggal kertas yang belum. Kalau udah kembali ke kelasnya. Nah, anak-anak, setelah kalian basahi dan kalian letakkan yang satu di tempat yang panas, yang satu di tempat yang teduh, nanti kalian amati. Ini kurang lebih sudah berjalan 5 menit setelah kalian letakkan. Berarti 10 menit lagi nanti kalian amati apa yang terjadi pada benda-benda yang kalian letakkan tersebut, baik itu tisu, kertas, dan sapu tangan. Kalian catat terlebih dahulu di kertas lembar. Pak Guru sarankan catat dan amati yang terjadi itu apa, ya. Bagaimana benda yang di tempat panas, bagaimana kondisi benda yang di tempat yang teduh. Mekanismenya nanti seperti ini. Biar tertib, Pak Guru akan panggil dua kelompok dulu. Yang pertama kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ke tempat yang panas dulu, amati, catat. Kelompok 2 di tempat yang teduh. Setelah itu tukaran. Kelompok 2 ke yang panas, kelompok 1 ke yang teduh. Ya. Sudah kalian melakukan pengamatan dan catat, kalian masuk kelas gantian kelompok 3 dan 4 dengan mekanisme yang sama seperti yang tadi. 3 ke panas dulu, 4 ke teduh dulu, baru nanti gantian. Ya. Sambil menunggu waktu, kalian masih bisa lagi membaca bahan ajarnya, sambung lagi. Bagi yang belum selesai tadi, bisa disambung lagi membaca bahan ajarnya. Banyak materi-materi yang menarik di situ ya. Nanti juga Pak Guru akan tanya jawab terhadap materi yang ada di bahan ajar LKPD kalian tersebut. Masing-masing kelompok 1 orang itu buat format pengamatannya dulu ya. Buat format pengamatannya, buat tabel. Tisu A, tisu B 15 menit, 30 menit, 60 menit ya. Kertas A, kertas B, kemudian sapu tangan A, sapu tangan B. Jadi tinggal kalian catat, kalau udah rapi baru kalian tuliskan di LKPD-nya. Jadi LKPD-nya tidak dicoret-coret nanti. Ya. Coba buat dulu. Siapa yang kelompok 1 yang membuat formatnya? Siapa? Nah ini buat ini. Kan ada contohnya di LKPD itu. Tinggal dibuat ya. Isu A dari sendiri, isu B kan. Isu A kayak gimana sih kondisinya, isu B gimana. Kan formatnya udah ada di LKPD itu. Nah, yang membuat siapa nih? Jangan sini dulu. Kertas dulu ini kan untuk yang pengamatannya yang terjadi. Ya. Kelompok 3 yang membuat dulu siapa di kertas? Kan ada format yang di LKPD yang percobaan 1. Cobaan 1.
Nah, tuh. Yang itu tabelnya, jadi yang tinggal di garis miring tisu A, garis miring tisu B ya. Buat di kertas dulu. Di kertas kalian dulu, kertas lembar. Kelompok 4 yang membuat. Siapa yang membuat Alika? Buat formatnya seperti yang di LKPD itu kan ada kan yang LKPD yang percobaan 1, tabel pengamatannya. Coba kita dulu. Yang lain coba bantu tuh, jangan cuma Alika saja yang bekerja ya. Nah itu yang dengan suatu objek itu tabelnya, nanti tisunya juga tisu A garis miring tisu B, jadi itu ada tisu A tisu B, jadi tisu A B dan satu tangan A B. Coba dicatat. Oke, 5 menit lagi sebelum kalian melihat atau mengamati yang terjadi pada objek-objek atau benda-benda yang telah kalian letakkan tadi. Boleh sambil dikerjakan yang pertemuan 1 itu yang di KPD yang di halaman laporan kegiatan percobaan kan misalkan sambil dikerjakan tuh nama percobaannya apa, tujuannya apa, alat-alat, langkah kerja dan kesimpulannya boleh kalian buat. Kesimpulannya nanti tapi tunggu udah selesai kita anunya. Paling tidak 4 kolom ini udah kalian isi nih. Nih. Ya, ini udah kalian isi dulu nih sambil menunggu. Ini udah kalian isi dulu nih ya. Kalian isi dulu nih. Sampai ke langkah kerja, kesimpulannya belum karena kan belum selesai kita kan percobaannya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kalian amati dalam waktu yang waktunya 15 menit, kalian amati gantian ya, kelompok 1 dan kelompok 2 dipersilakan mengamati objek kalian terlebih dahulu. Silakan bawa kertasnya. Kelompok 1 dengan 2 langsung keluar. Gantian. Kelompok 1 yang lihat yang di tempat panas dulu. Kelompok 2 ini tempat teduh dulu. Ya. Dicek. Rasakan kalau memang dia masih basah tulis masih basah. Kalau dia agak kering terus agak kering, ya. Juga tulis nih. Kalau dia masih basah tulis. Jika sudah silakan bergantian. Kelompok 1 ke tempat yang teduh, kelompok 2 ke tempat yang panas kalau tadi catat. Sabar, Pak. Isu yang kedua. Belum selesai ini lah. Oh iya. Rasakan, misalnya masih basah tulis masih basah gitu. Ya. Silakan kembali ke kelas berikutnya. Silakan kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 sampai depan yang ada dulu. Kelompok 4 lihat barang objek kalian di tempat yang teduh dulu. Dicatat di kertas yang Pak Guru tadi suruh kalian buat. Misalnya dia udah kering ke masih basah, tuliskan pengamatannya. Ya. Basah. Hilang. Ini kelompok 3 mana? Sini dulu kelompok 3 ini yang panas dulu. Yang A. Kertasnya mana? Kertas pengamatannya.
Kalau udah langsung ke sini ya. Gantian. Tuh, kalian kan Pak Guru sudah bawa kertasnya tadi. Kertas pengamatannya. Tolong dirapi-rapikan sih, saya punya kawannya yang terbang-terbang tuh. Nah. Kalau udah langsung ke tempat yang panas, lihat. Nih betulkan nih kertas yang kelompok ini nih 1 dengan 2 yang terbang nih. Zaid, betulkan Zaid. Ya. Kalau sudah silakan kembali ke kelas. Yang B, yang teduh yang B, yang A yang panas. A yang panas, B yang teduh. Jika sudah silakan kembali ke kelas. Jika kalian sudah mengamati yang waktu 15 menit, itu kata siapa tuh? Kalian bisa salin ke lembar yang ada di LKPD-nya. Bagi yang kolom pertama, tisu A garis miring tisu B. Ya. Di kolom yang pertama ini, tisu A garis miring tisu B. Bagi yang A, apa pengamatan kalian? Garis miring yang B apa? Di kolom yang 15 menit. Yang 30 menit dengan 60 menit jangan diisi dulu karena belum dilakukan. Ya. Mana tadi kasih pengamatannya mana? Pakai yang sebesar di pakai ini tambah. Nomor 2. Kelompok 3, kelompok 2 ada bagus tuh. Kelompok 3. Mana dia pengamatannya? Disalin tisu A garis miring tisu B. Terus cari yang terlalu besar biar dia cukup. Ini temannya juga tadi yang cuma diam saja. Bantu temannya diskusikan. Baiklah anak-anak, berhubung waktu untuk melaksanakan percobaan cukup lama hingga 60 menit, sedangkan sebentar lagi kalian akan istirahat dan dilanjutkan dengan pelajaran agama. Maka untuk waktu yang 30 menit dan yang 60 menit kalian amati saat jam istirahat, dan nanti juga Pak Guru akan minta isi sebentar ke guru agamanya untuk kalian mengamati yang waktunya 60 menit. Paham? Untuk langkah-langkah selanjutnya akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya atau pada esok hari. Ya. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Kalian nanti amati, catat di kertas yang tadi kalian buat, ya. Di kertas lembar yang kalian buat. Kumpulkan LKPD-nya. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Nah, udah siapkan tas lembarnya. Kita akan melaksanakan evaluasi
secara mandiri, ini bukan diskusi kelompok lagi, jadi harus dikerjakan masing-masing. Dan jujur, tidak boleh menyontek, baik itu punya catatan ataupun punya teman. Langsung dijawab, beri nomor saja, soalnya tidak perlu ditulis. Silakan dikerjakan dalam waktu maksimal 5 menit dari sekarang. Nggak usah tulis, langsung jawab. Nggak usah, jawab saja. Yang penting nomornya ada, jangan lupa nggak ada nomornya, ini Pak bingung mau ada sih. Waktu terus berjalan, jangan ngelamun. Nomor 1 kan sebutkan 2 macam sumber energi lunas, kita mau gampang, cuma minta 2 ya. Kemudian apa yang terjadi jika kita kehilangan sumber energi listrik? Apa yang akan kamu lakukan untuk menghindari supaya hal tersebut tidak terjadi? Jawab dulu yang pertanyaan pertamanya. Kerjakan aja, jangan ngelamun nanti tak selesai. Coba soal. Kalau yang belum selesai dicek dulu benar atau tidak. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Ketik ya kumpulannya. Atau temukan teman kalian dulu boleh juga di sampingnya. Ya, kita bahas sebentar ya. Sebutkan 2 macam sumber energi lingkungan sekitarmu. Matahari. Tulislah energi. Matahari, energi. Angin, energi. Air, energi. Kan tinggal kalian sebutkan nama-nama kelompok tadi, dah benar dah kan? Nomor 2, apa yang akan terjadi bila kita kehilangan sumber energi listrik? Apa yang terjadi? Gimana kehidupan manusia kalau ada sumber energi listrik? Akan panas. Nanti akan apa tuh kalau gelap panas? Tidak ada cahaya. Akan kacau kan? Kehidupan manusia akan kacau kan kalau ada listrik kan? Kemudian apa yang akan kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi? Apa yang dihemat? Energi listriknya.
ya, tidak boros pun. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kalian simpulkan pembelajaran hari ini? Yang pertama tentang apa itu sumber energi? Angkatannya Aska, sesuatu yang menghasilkan energi, betul ya. Contohnya energi matahari, angin, makanan. Kemudian energi itu dibedakan menjadi dua tadi, yaitu energi apa jawabannya? Yang bisa diperbarui dengan yang tidak bisa diperbarui. ya, yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui contohnya tadi Energi matahari, Yasmi, energi air, Zoza, makanan, Zizi, angin, Naila, makanan, ya, yang tidak dapat diperbaharui, Najwa, batu bara, kemudian Nizar, gas alam, kemudian Levi, minyak bumi. Oke, cukup. Pintar-pintar anak bulunya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada enggak dari kalian yang masih bingung terhadap materi hari ini? Apa yang udah kalian pahami tadi tentang? Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Baiklah anak-anak, karena waktunya sedang istirahat, 5 menit lagi kalian boleh melihat, mengamati percobaan yang butuh waktu 30 menit ya. Pukul 11.46 boleh kalian lihat. Nanti yang 60 menitnya Pak Guru akan beritahu nanti dengan guru agamanya supaya kalian diizinkan untuk mengamati percobaan kalian. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, silakan baca doa terlebih dahulu, Sizan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan istirahat seperti yang Pak Bunda tadi jam 11.46 boleh kalian amati ya. Silakan istirahat.